Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin rahmatan lil alamin uswatul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah ila akhir ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala Nabi aidan, kullu amali ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Bersyukur kita karena Allah Subhanahu wa taala pada malam Ramadan yang ketiga, ya Pak ya, Al-Munawwarah ketiga. Kalau yang lain mungkin masih yang kedua. Kita tahun 1000 berapa Bu? 444 45 Hijriah. Saya mengingatkan saja ya. Kadang-kadang kita lupa karena maksud saya sendiri suka lupa. Alhamdulillah Maret udah keempat. kita tahun ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama berjuang meraih prestasi di hadapan Allah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah yang Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Ramadan datang kepada kita ya sebagai bulan puasa, bulan untuk menahan yang memang diberikan untuk orang-orang yang beriman ya. Kata Rasulullah, bulan Ramadan ini sahru ummati, bulan umatku. Maka sayang sekali dalam 12 bulan yang diberikan oleh Allah kepada kita, satu bulan ya untuk sama-sama kita bisa bersungguh-sungguh mujahadah agar dosa-dosa diampunkan oleh Allah. Karena semua tidak ada yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu berdosa. Ada yang tidak punya dosa? Enggak ada ya. Ya, sebaik-baik orang yang punya dosa at-tawwabuna. Orang-orang yang punya sebaik-baik orang yang punya dosa itu ya bertobat kepada Allah. Maka sudah berapa lama kita hidup? Setelah kita balik baru kita dihukumkan sebagai seorang mukallaf, orang yang sudah bertanggung jawab untuk pribadi kita. Apakah sudah pernah kita memang diterima saum kita yang mendapat kita gelar al-muttaqin? Karena harapan Allah ya agar kita semua orang-orang yang beriman ya kepada Allah itu mereka akan menjadi orang-orang yang muttaqin.
la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita mari sungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh di dalam Ramadan ini untuk sama-sama kita meraih prestasi di hadapan Allah. Karena memang semua umat Rasul sebelumnya juga mereka berpuasa. Berpuasa itu banyak sekali hikmahnya, banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya ya. Mungkin baru saja, mungkin kalau Indonesia baru pesta demokrasi ya, kemarin yang mereka sibuk dengan laibun walahun, dengan permainan senda gurau yang tidak mau taat sama Allah, didatangkan oleh Allah kepada kita Ramadan ini untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka ayat mengatakan fafirru ilallah, berlarilah kamu ke Allah, karena tidak ada yang bisa nanti menolong kita, membantu kita ya di akhirat. Karena hidup yang hakiki, yang sebenarnya, yang selalu kita lupakan, itu kehidupan di akhirat. Orang lupa kadang-kadang dengan tujuan hidupnya. Untuk apa dia dihidupkan oleh Allah? Iya kan? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi hidup kita ini manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, tujuannya apa? Akhirat. Karena akhirat adalah merupakan kehidupan yang hakiki. Nah, hidup kita ini sementara sebagai ujian, ya, ujian. Bahwa di dunia itu sebagai ujian diberikan oleh Allah. Tapi Allah mengingatkan bahwa kehidupan kita di akhirat yang hakiki, Allah mengajak kita, ya, untuk agar kita masuk surga-Nya Allah. Mau enggak masuk surga Allah? Ya, mau enggak? Mau. Semua. Ya, Allah itu mengajak kita. Allah yad'u ila Darussalam. Allah mengajak kita untuk ke Darussalam, rumah keselamatan. Ya, artinya surga, kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Ya, yang selama ini kita terbuai dengan kehidupan dunia. Paling kehidupan yang tinggi itu di akhir kenikmatan yang sebenarnya. Hebatnya orang kaya di dunia ini mungkin konglomerat punya harta banyak, tapi bagi orang yang masuk surga, walaupun dia di akhir masuk surga sudah masuk kecemplung dulu ke neraka, diangkat oleh Allah, Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Disediakan kepada orang yang bertakwa. Bersegeralah kamu dengan ampunan Allah, yang Allah akan memberikan apa? Surga, jannah, kenikmatan yang tidak ada bandingnya. Hari ini kita berlomba-lomba untuk kehidupan dunia. Di sana apa yang kita mau ada, Bu? Nah, ya kan, semuanya ada. Maka jangan lupa untuk taat kepada perintah Allah. Jangan sempat kita telah menerima Islam, tapi kita tidak mau sungguh-sungguh dengan Islam, kita akan rugi. Salah satu di antaranya saum hari ini, ya, puasa yang telah dipadukan oleh Allah. Puasa rukun Islam yang keberapa? Ibu? Yang kedua, ya kan? Yang pertama apa? Syarat. Yang kedua atau yang ketiga? Ketiga, ya. Bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam itu dengan 5 perkara. Yang pertama syahadatan an la ilaha illallah, syahadat. Ya, syahadat Allah yang mengakui bahwa tiada ilah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengakui bahwa Muhammad itu adalah merupakan utusan Allah, pesuruh Allah. Itu kita akui. Yang pertama syahadat tauhid,
Hanya kita membenarkan Allah saja dalam segala hal. Rob kita, ya, pencipta kita. Rob itu dimana bukan sekedar Tuhan, ya. Kalau Tuhan jadi apa? Jadi hantu jadinya, ya kan? Rob itu dimana bisa pemelihara, bisa pengatur, bisa pemberi rezeki, ya, Rabbul Alamin. Apa itu pemelihara sekalian alam ini? Tauhid. Lalu sholat yang kedua, ya, sholat merupakan apa itu? Tiang din, tiang agama. As-sholatu imadud din. Sholat itu tiang din, tiangnya agama. Kalau nggak sholat ya untung. Puasa nggak sholat nggak ada gunanya. Ya, kemarin orang menyambut misalnya apa itu? Menyambut kedatangan Ramadan dengan gembira, dengan pawai obor, ya. Masya Allah. Tapi begitu sholat Isya, bagus nggak ikut. Dia nyambut Ramadan. Ya, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Tapi yang urgennya, yang wajib nggak dilaksanakan. Betapa banyak orang seperti itu. Ya, tidak melaksanakan sholat. Atau hari ini mungkin kita, ya, yang dekat di masjid mungkin Al-Munawwarah, sholat tarawihnya datang, gitu. Tapi isanya ketinggalan misalnya. Mudah-mudahan tidak ada yang isanya ketinggalan. Tarawih yang didahulukan, ya, boleh nggak? Yang nggak ada sunnahnya, gitu ya. Yang wajibnya sholat isya. Tarawih di rumah juga boleh sebenarnya. Rasul cuma berapa kali berjamaah? 3 kali, ya, cuma 3 kali. Karena takut Rasul nanti dianggap wajib, maka Rasulullah sholat di rumah, gitu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kamu nggak sholat ke masjid lagi? Aku takut nanti oleh umatku di akhir zaman dianggap bahwa sholat tarawih itu, ya, itu wajib. Saudara sekalian, tapi tidak apa kita berjamaah di sini, kan syiar. Tapi jangan kita mendahulukan apa namanya sunnah daripada yang wajib. Kemudian baru saum, siam, ya, siam puasa ini turun diwajibkan oleh Allah pada tahun berapa? Tahun 2 Hijriah, setelah hijrah, ya, 13 tahun dakwah Rasul di kota Mekah. Itu belum syariat dilakukan, belum ada sholat, belum ada saum. Hanya berdakwah tauhid aja. Rasul hanya sholat pagi dan petang, ya, sholat sunnah, ya, terkadang sholat malam, ya, qiyamul lail. Tapi sholat wajib belum ada. Sholat wajib itu di Madinah. Setelah pindah Rasul ke Madinah hijrah, ya, disambut oleh orang-orang apa? Ansor. Menyatulah orang Muhajir dan Ansor, dan di sana ada sebagian orang-orang Yahudi dan orang yang beragama lain, dan karena akhlak Rasul bagus, mereka menerima. Ya, akhirnya syariat ditegakkan pada saat itu. Maka ditukarlah namanya, dulunya Yasrib dijadikan Madinah. Ini harus kita tahu, Madinah itu isimakan dalam bahasa Arab. Dana yadinu dinan madinun, Madinah, tempat berlakunya syariat Islam. Jadi negara Islam diatur dengan syariat Islam. Kenapa kita umat Islam hari ini seperti ini, jadi bulan-bulanan? Karena tidak ada khilafah. Tapi kita masih alergi dengan khilafah. Tapi nanti pasti khilafah itu akan muncul, ya, akan, kalau sudah pemimpinan Islam tegak, ya tinggal mungkin Indonesia jadi gubernur, Malaysia jadi gubernur, Brunei jadi gubernur. Kalau sekarang kan tidak, masing-masing. Brunei, ya, negara katakanlah mungkin kesultanan kerajaan, tapi masya Allah di sana tegakkan syariat Islam, aman, ya, diatur sendiri kehidupan mereka. Hasil asetnya itu untuk kepentingan rakyat. Indonesia ini sebenarnya paling makmur, ya. Janda-janda yang tidak kerja harusnya bisa digaji, ya. Indonesia. Ini kalau kita bahas tentang politik
politik Islam tadi. Ya, kalau sekarang ini politik yang nggak benar. Islam harus berpolitik. Ad-dinu siyasah. Dan itu politik. Politik yang benar. Salah satu di antaranya puasa ini. Wajib bagi orang yang telah bersahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah. Yang pertama syahadat tauhid. Surut daripada segala ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita agar diterima, tauhid, mentauhidkan Allah. Tauhid itu bukan sekedar kita sholat tujukan untuk Allah saja, bukan. Semua aktivitas kita itu hanya untuk lillah. Sebagaimana setiap hari kita berjanji. Apa itu janji kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya kan? Hanya untuk Allah. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Harus paham. Kita kan? Hari ini kan kita kenapa kita seperti ini tadi? Takut. Kalau zamannya Covid ya, masjid juga nggak boleh bersuara. Tapi alhamdulillah sekarang kalau munawwarah sudah pakai suara ya. Sekarang apalagi Menteri Agamanya jangan pakai suara luar atau tidak boleh pengeras suara. Ya, masya Allah. Ya, begitu takutnya kita. Padahal orang yang sudah bersahadat itu la khaufu illallah. Tidak ada yang mereka takutin kecuali Allah. Ya. La khaufu, jangan kamu takut kepada mereka. Wa khaufuni, takutlah kepadaku kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Bukan orang kafir yang mengatur kita. Ya. Bumi ini bumi Allah. Kalau kita kaji tauhid, masya Allah. Gak ada punya namanya manusia. Ya, cuman kenapa kita Islam ini seperti ini? Karena Allah katakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menangginya. Tapi umat Islam hari ini jadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh dengan ajaran Islam. Ya. Coba kita sungguh-sungguh berislam. Ya, orang tua, bapak, ibu jadi bapak yang keluarga yang baik, yang mencontohkan yang baik kepada anaknya sehingga terbentuk nanti keluarga sakinah. Karena mereka itu menikah dari sosial thayyibah, si laki-laki sosial thayyibah pribadi yang baik, perempuan pribadi yang baik, dan mereka menikah. Ya, bukan sekedar kebutuhan biologis saja, tapi karena dalam rangka untuk Allah, sehingga lahirlah generasi Rabbani, generasi yang taat kepada Allah. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Dididik, diajarkan sholat. Coba hari ini kita selalu membahas tentang anak durhaka. Apa enggak ada orang tua durhaka? Ada ya? Anak yang durhaka. Tapi hari ini orang tua durhaka juga banyak. Karena orang tua tidak mendidik anaknya. Ya, anaknya yang sudah dewasa terbuka auratnya, silakan keluar tanpa ada persetujuan. Istri juga begitu, pergi tanpa izin dengan suami keluar rumah, ya. Dan tidak ada rasa cemburu suami kepada istri yang seperti ini. Namanya suami dayus. Bahaya. Ya. Padahal Rasulullah menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu nanti akan dipertanggungjawabkan dari kepemimpinan kita. Bapak Ibu sekalian, ya, sudah kemana-mana materinya. Kita kembali kepada surat Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu orang yang beriman puasa, bukan orang Islam. Salat Jumat juga ya alladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Idza nudiya lis-shalah, apabila kamu dipanggil untuk salat, apa itu? Fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'a. Maka tinggalkanlah semua jual beli dan ingat nama Allah.
Orang-orang yang beriman ini tidak pernah terlalaikan dari perniagaan jual dan jual beli. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka tidak pernah terlalaikan dengan perniagaan mereka. Puasa sama sholat Jumat Ini orang yang beriman. Ya. Kalau kita hari ini Iya kan? saudara-saudara kita begitu dengar azan saja, ya mereka mungkin lagi main catur, main gape dan sebagainya, nggak terpanggil. Bagaimana mau dikatakan orang yang beriman, gitu kan ya? Dek, itu Allah undang kita akan diberikan jannah. Salat subuh, salat sunat fajar, masya Allah. Kalau tahu orang hikmahnya, ya fadilah salat fajar, mereka akan berangkat ke masjid. Karena lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang kita dapat uang mungkin 1 juta, 5 juta satu hari, 10 juta, tidak ada gunanya, ya kan? Kalau tidak amal kita diterima oleh Allah. Kata Allah lebih baik dengan dunia dan seisinya. Masya Allah. Kembali kita, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Kutiba itu bermakna furido, dipardukan, wujibah, diwajibkan atas kamu asyam, puasa, al-imsak, menahan. Jangan sempat perut kita ini kenyang terus, iya kan? Nggak bisa merasakan deh bagaimana fakir miskin yang tidak makan. Maka orang hari ini, orang-orang yang katakanlah konglomerat hari ini, enggak ya, masya Allah tidak bisa merasakan karena biasa kenyang. Maka dalam tafsir tahlili, ya, para ulama mengatakan orang-orang yang berpuasa sungguh-sungguh dari man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ya sungguh-sungguh karena Allah dengan ilmu tentunya ya, hisab dengan perhitungan ya, Allah akan ampunkan dosanya dan akan membentuk manusia mutakin. Maka menjadi orang-orang yang terbentuk apanya? Akhlaknya, budi pekertinya, ya, punya etik, punya moral, gitu. Nah, orang yang berpuasa itu akan membentuk akhlak yang baik, ya, nggak sembarang ngomong. Kalau hari ini kita lihat, masya Allah, anak-anak kadang-kadang sama guru juga sopan, ya, sama orang tua tidak ada adabnya. Kenapa? Itu memang masalahnya pendidikan, ya, pendidikannya yang tidak bisa membentuknya, ya, membentuknya menjadi karakter yang baik. Maka dengan puasa ini akan terbentuk menjadi orang yang akhlaknya baik dan timbul rasa simpati, rasa kasih sayang dengan fakir miskin. Betapa banyak hari ini orang yang nganggur, ya, yang nggak bekerja, sarjana aja telepon ojek, ya. Saudara sekalian, ya, maka dengan sungguh-sungguh kita berpuasa. Dan puasa tidak bikin orang sakit. Ya, ternyata puasa itu jadi sehat. Sumu pasti hukum. Puasa kamu akan sehat. Jadi orang yang berpuasa itu akan sehat, ya. Tapi kalau memang sudah berat apa ya kata dokter apa ya kita ikutin dokter. Ya, tapi kalau kita yakin, karena memang masalah itu keyakinan. Ya, keyakinan. Nah, ada orang yang amahnya sudah akut termasuk saya gitu ya. Tapi setiap Ramadan tidak pernah satu hari juga tinggal puasa, tidak pernah tinggal. Kenapa? Tadi dengan iman, dengan sungguh-sungguh saudara sekalian. Maka orang-orang yang seperti ini akan diberikan oleh Allah titelnya. Apa titelnya? Akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau sudah bertakwa, ibu, bapak sekalian, banyak fadilah-fadilahnya untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan negara. Ya, kalau orang-orang penduduk negara yang sudah beriman bertakwa sudah jelas, kita sudah hafal ayatnya semua kan. Surah Al-A'raf, anna ahlul qura amanu wattaqau fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa aqsnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi
Tapi hari ini tidak. Walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Akhirnya ya musibah demi musibah diberikan kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan ini, yuk kita kembali sungguh-sungguh mau mengerjakan perintah Allah. Karena memang hidup kita ini sementara. Di dunia tidak kekal, ibu sekalian. Hidup yang kekal di akhirat. Begitu kita masuk dalam alam barzakh, baru tahulah hidup yang hakiki. Maka sempatkanlah Ramadan ini untuk sama-sama kita tadi meraih prestasi dari Allah. Jangan sempat tidak baca Quran, tidak tilawah, jangan sempat tidak sholat, apalagi sholat fardu yang wajib, ya. Jangan sempat tidak tarawih, karena tarawih dengan imam sampai selesai, masya Allah ganjarannya. Jangan sempat tidak berpuasa, karena puasa dengan sungguh-sungguh itu akan menghapuskan dosa kita. Termasuk qiyam Ramadan, ya, melaksanakan sholat tarawih sampai selesai, itu dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Kemudian nanti terakhir, malam terakhir, subuh terakhir, jangan sempat juga yang pada punya waktu kesempatan, apalagi masih muda, untuk itikaf, ya kan? Itikaf ini masya Allah, ya, ganjarannya akan diberikan oleh Allah, ya. Orang-orang yang itikaf, ya, akan diberikan oleh Allah betapa banyaknya utamaan-utamaannya, termasuk tadi membaca Quran. Yang sempat tidak bisa baca Quran, Ramadan ini yang belum bisa baca Quran, yuk kita belajar. Mumpung masih kita diberikan oleh Allah umur. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, karena sudah pada diri saya juga mungkin kelamaan, ya kan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa meraih tadi natijah yang diharapkan oleh Allah kepada kita. Nanti dalam ayat berikutnya juga ada natijahnya, itu agar kita menjadi orang-orang orang-orang yang lurus, ya, orang-orang yang tidak bengkok saat ya, tapi diharapkan menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam kebenaran. Dan doa-doa kita, ya, waktu-waktu doa yang ijabah, kita harus belajar bagaimana fikih puasa, fikih siang, supaya kita paham. Jangan sempat puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon ampun kepada Allah. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.